Haleluya, shalom pemuda-pemudi dimanapun berada, mengucapkan shalom, salam damai sejahtera. Kembali pada hari ini kita kembali mengucap syukur buat setiap perkenanan Tuhan, setiap kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita yang Dia kerjakan. Mari kami menyapa setiap teman-teman yang menyaksikan ibadah online ini. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan malam hari ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Segala syukur, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan, Kau yang berkuasa. Haleluya. Mari bersama kita mengangkat pujian ini. Kita menyatakan Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, oh, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan? Amin Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Amin. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh Tuhan, selamanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Allah yang sanggup, Allah yang baik. Kami menyembahmu Tuhan, Allah yang tetap setia. Di saat kami tak setia, Engkau Allah yang tetap setia. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu, Allah yang baik, Allah yang sungguh baik selama-lamanya Tuhan. Kasih-Mu tak pernah terlambat, tak pernah berubah. Janji-Mu, kesetiaan-Mu terukir dalam hidupku. Oh Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Oh, segala yang bernafas memuji menyembahmu Tuhan, yang bernafas memanggilmu ya Bapa. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Engkaulah Tuhan, Juru Selamatku. Terima kasih, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Terima segala syukur kami, segala penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Allah kami yang kudus, Kau Allah kami yang suci Tuhan.
Segala pujian yang kami naikkan hanya bagi Engkau Tuhan. Terimalah segala rasa syukur kami, segala apa yang kami kerjakan. Biarlah semuanya berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian, segala masyarakat kami, segala pujian penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang bertata di atas segala pujian penyembahan kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas jarak, ruang, dan waktu. Kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja, kuasa-Mu tetap berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah ibadah kami berkenan bagi Tuhan. Segala apapun yang kami lakukan berkenan di mata-Mu Tuhan. Kami buka ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya bekerja Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan dapat memahami setiap firman-Mu. Kami melakukan firman-Mu, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siapkan hati kami siapkan telinga kami siapkan kehidupan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu setiap waktu, setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Tuhan memberkati setiap kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sharing firman oleh hambanya Pendeta Muda Jordan Sirait. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah dan kesempatan yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami. Kalau pada sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Engkau yang menyampaikan setiap isi hati-Mu ya Tuhan. Agar kami anak-anak-Mu ya Tuhan dapat menerima kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom anak-anak Tuhan. Shalom youth. Damai sejahtera dimanapun kita berada. Sebentar kita akan mulai kebenaran firman Tuhan kita. Yang saya ambil dari Yohanes 15 ayat ke-16. Begini kebenaran firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah teman-teman, ini adalah suatu perenungan kita pada hari ini yang saya ambil dengan tema The Chosen ataupun yang terpilih. Nah ketika saya mau bilang The Chosen ataupun yang terpilih,
bagaimana perasaan teman-teman ketika saya bilang bahwasannya kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan? Apakah teman-teman menjadi orang yang biasa? Biasa aja. Bagaimana saya orang yang dipilih? Sementara saya udah terlahir sebagai Kristen. Bagaimana saya orang yang dipilih? Saya jadi Kristen karena orang tua saya udah Kristen. Atau yang kedua, ragu akan pilihan. Kenapa ragu? Karena dia nggak yakin bagaimana saya orang terpilih. Emang saya punya talenta yang lebih? Emang apa yang saya bisa berikan sama Tuhan? Nah, ini yang saya mau saya sampaikan pesan pada hari ini. Bahwasannya kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Nah, kenapa ada perasaan biasa aja ataupun ada perasaan keraguan dalam setiap kehidupan kita? Karena kita tidak tahu siapa yang memilih kita. Misalkan ketika dia di kelas, kita dipilih jadi ketua kelas, artinya pemimpin kelas. Kita akan ada perasaan bangga karena yang memilih atau yang dipercayakan kita sebagai pemimpin adalah guru kita. Kita nggak punya hak memilih, kita nggak punya hak untuk menonjolkan diri bahwa saya adalah seorang ketua. Kita harus bahwasannya saya lebih dari teman-teman di sini. Tetapi kita adalah orang-orang dipilih. Artinya ada sesuatu hal yang dilihat dalam hidup kita dan itu dipercayakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, ketika kita menjadi orang-orang yang dipilih, tentunya ada perasaan bangga sehingga menghasilkan perasaan antusias dalam setiap kehidupan kita. Nah, demikian juga hidup kita. Teman-teman, ketika kita tahu siapa yang memilih kita yang memilih kita adalah Tuhan. Tentunya kita nggak ada perasaan biasa. Tentunya kita nggak ada perasaan ragu. Karena kita tahu siapa yang memilih kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus sendiri yang memilih kita, tentunya dia nggak akan membiarkan kita sendirian. Tentunya dia tidak akan membiarkan kita hidup hanya dalam kesusahan terus. Pastinya ketika kita dipertemukan dengan yang namanya problem ataupun masalah, tentunya Yesus hadir sebagai jawaban dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kita ini dipilih untuk ngapain? Tentunya Tuhan memiliki tujuan, yaitu kenapa Tuhan memilih kita, yaitu dipilih untuk menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Nah, kita sering yang dengar ya namanya istilah gibah. Nah, ternyata teman-teman, istilah gibah itu ternyata itu nama penyakit psikologisnya. Nama penyakit psikologisnya itu adalah timis, yaitu seorang yang terbiasa terlambat karena terlalu santuy. Ia terasa yakin masih punya banyak waktu sehingga seringkali mengerjakan sesuatu sesuai dan akhirnya terlambat. Nah, ini banyak sekali yang dialami oleh anak-anak muda seperti kita. Penyakit terlalu santuy. Kenapa terlalu santuy? Karena saya masih muda. Saya masih punya banyak waktu untuk melakukan. Jadi bisa untuk besok. Teman-teman, ketika satu hari kita berpikir seperti itu, maka satu hari juga kita akan melewatkan kesempatan untuk melakukan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita melewatkan satu hari yang terbaik dalam setiap kehidupan kita, ada berapa banyak kesempatan yang akan kita lakukan untuk hari-hari ke depannya. Dan ketika kita sudah terbiasa untuk menjadi hal yang seperti itu ibaratkan kita seperti orang yang malas. Kita tahu Tuhan gak bakal memberkati orang yang malas. Dan ketika kita menyatakan setiap masa muda kita, apapun yang kita cita-citakan yang kedepannya nanti itu gak bakal tercapai. Tuhan gak pernah menyuruh kita untuk berdiam diri. Tetapi firman Tuhan pada hari ini, Tuhan menyuruh kita untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Yang artinya kita pergi untuk menjadi saksi. Hidup kita ini harus menjadi saksi, teman-teman. Bagaimana hidup kita menjadi saksi karena hanya kita berdiam diri saja? Bagaimana hidup kita menjadi saksi kalau kita nggak pernah melakukan apa-apa? Timbul pertanyaan, bagaimana untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan? Nah, pertanyaan ini yang sering dilontarkan.
Untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan itu nggak usah perlu yang besar. Hanya perlu untuk mau mulai. Firman Tuhan katakan, setialah dalam hal perkara kecil, maka kamu akan setia dalam hal perkara besar. Lakukan dulu hal-hal yang kecil. Mulai merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mulai melakukan yang namanya saat teduh. Mulai melakukan mesbah doamu kepada Tuhan. Ketika kamu menjalin hubunganmu sama Tuhan dengan baik, maka kamu akan maka hidupmu juga akan menghasilkan buah. Nah, salah satu buah roh adalah yang tentang kesetiaan. Seperti saya bilang tadi, lakukan hal yang kecil dulu, maka Tuhan akan menyediakan perkara yang besar buat setiap kehidupanmu. Ciri-ciri buah yaitu adalah elegan, menarik, dan menggiurkan. Nah, begitu juga sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki ciri-ciri seperti ini. Kita harus elegan, kita harus menarik, kita harus menggiurkan. Menggiurkan dalam arti ketika teman-teman atau orang sekitar melihat kita, dia melihat perubahan hidup kita karena apa? Yaitu karena Yesus Kristus. Yang tadinya dia tidak tertarik mau ngapa-ngapain, tapi ketika melihat kita hidup di dalam Tuhan, ketika dia melihat kita melekat dalam setiap Tuhan, ada ketertarikan. Kenapa? Karena seperti firman Tuhan juga katakan, ketika kita melekat dengan pohon itu, ketika kita melekat dengan Tuhan Yesus, maka kita akan menghasilkan yang namanya buah. Kita nggak bisa bergerak sendiri. Makanya hidup anak-anak Tuhan itu fungsinya cuma satu, yaitu memuliakan Bapa. Nah, dan poin ketiga adalah meminta kepada Bapa dan diberikan. Nah, teman-teman, ketika saya kecil, saya ingat salah satu film favorit saya dulu, yaitu Doraemon. Filmnya sekali seminggu. Dan tahu nggak teman-teman, yang paling saya ingat dari film Doraemon ini, ketika Nobita ada masalah, lalu dia mendatangi Doraemon, lalu dia merengek-rengek menangis. Untuk apa? Yaitu untuk meminta alat ajaib dari Doraemon. Nah, lalu Doraemon memberi alat ajaib untuk membantu setiap permasalahan Nobita. Dan menariknya dari cerita ini adalah ketika Nobita tidak mempergunakan alat Doraemon dengan baik, maka Nobita akan mengalami yang namanya kesialan. Nah, apa yang kita pelajari dari film ini? Saya merenungkan bahwasannya kita ini adalah anak Tuhan. Status kita ini adalah anak Tuhan, Son of God. Tetapi sifat kita bukanlah harus berarti seperti anak-anak. Kita harus merengek-rengek dulu supaya permintaan kita itu dikabulin. Kalau permintaan kita itu nggak dikabulin, maka kita ya udah, saya nggak mau lagi berdoa, merajuk sama Tuhan. Ingat, Bapak itu ngajarin bukan manjain anaknya. Ketika Tuhan selalu mengabulkan setiap doamu, ketika apa yang kamu minta Tuhan harus kabulin. Ingat, itu berarti kamu itu seperti seorang anak yang manja, maunya diturutin terus. Tapi Bapak ini ngajarin bagaimana anaknya ini supaya bertumbuh dengan sehat. Bagaimana supaya dia menjadi anak yang lebih dewasa. Nah, teman-teman, sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh namanya mementingkan diri sendiri. Sebagai anak Tuhan, kita harus mengerti kehendak Bapa dalam setiap kehidupan kita. Apa kehendak Bapa sih? Kehendak Bapa itu, Dia mengasihi semua jiwa-jiwa yang ada. Dia nggak mau satupun di antara kita itu binasa. Jadi teman-teman, mulailah belajar untuk mendoakan orang lain. Ketika temanmu ada masalah, ketika temanmu ada dalam pergumulan,
Jangan jauhi dia, tetapi dekatin dia. Saya mau berdoa untuk kamu. Kamu butuh yang namanya pertolongan dari Tuhan Yesus. Teman-teman, sedikit kesaksian. Saya pernah berdoakan orang di penjara. Waktu itu dia tidak mau disuruh untuk altar call. Tapi saya punya kerinduan untuk mendoakan ini. Tapi saya nggak tahu saya mau mendoakan apa. Saya cuma bilang, Tuhan, tuntun saya untuk mendoakan orang ini. Saya nggak tahu apa permasalahan dia. Tuhan tuntun. Saya pergumulan saya hanya seperti itu. Lalu saya mendoakan bapak ini. Bapak ini yang awalnya dia mengkeraskan hatinya untuk datang merendahkan diri ada di depan Tuhan. Ketika saya doakan waktu itu, saya hanya berdoa untuk bapak itu. Lambat laut, air matanya jatuh, saudara. Ini yang didoa, yang diinginkan oleh Bapa. Kita nggak bisa memilih, asal memilih, oh ini yang layak diampuni, ini enggak. Semua itu sama di mata Tuhan. Nah, oleh karena itu teman-teman, inilah yang menjadi kerinduan Bapa dalam setiap kehidupan kita. Hidup kita itu harus menjadi saksi, hidup kita itu harus menghasilkan buah. Ini harus kita renungkan pada hari ini. Kenapa orang bisa berbuah? Kenapa saya tidak? Apakah kita hanya sebagai pendengar tapi tidak melakukan? Ini yang menjadi pembeda. Yang harus kita lakukan sebagai firman Tuhan. Jangan hanya sebagai pendengar, tapi praktekkan itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Nah, teman-teman, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwasannya Engkau memilih kami ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ketika kami memiliki sebagai status anak-anak Allah, kami memiliki kuasa ya Tuhan, untuk mendoakan setiap orang-orang yang Tuhan dalam pada saat hari ini mengalami pergumulan. Untuk setiap orang-orang yang pada hari ini mengalami dalam masalah ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Yesus adalah sumber jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terus Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dimanapun berada ya Tuhan ketika mendengarkan firman Tuhan ini. Kami berdoa yang lemah dikuatkan. Kami berdoa yang sakit disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu ini. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, agar kami dapat bertumbuh dan berbuah demi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.